Jemaat sekalian kekasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita memasuki ibadah Minggu Paskah ke-7 Gereja Kristen Protestan Oikumene Lanut Adi Sumarmo. Kita akan menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan yang boleh Tuhan berikan pada kehidupan kami. Hingga sampai dengan saat ini Tuhan, kami dalam keadaan yang sehat dan baik, tak kekurangan suatu apa. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau senantiasa melindungi kami. Pagi ini Tuhan, meski masih kami selenggarakan dengan ibadah daring saat ini, kami tetap mengucap syukur, kami yakin bahwa Engkau ada di dalam hati kami untuk senantiasa memasuki ibadah Paskah yang ke-7 pada saat ini. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, membaca firman-Mu, mempergumulkannya. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk kami dapat mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Lindungi dan jagai seluruh jemaat Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Protestan Oikumene, dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah pagi ini boleh kami beribadah kepadamu dengan baik dan senantiasa makin dikuatkan karena Engkau senantiasa mendampingi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, marilah kita akan mendengarkan membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes atau Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-17, kita akan baca dan renungkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan judul perikop, Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau.
sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu, saya ulang, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta menerapkan dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pagi ini kita masih dikenannya memasuki minggu keempat di bulan Mei, yang berarti minggu Paskah ke-7 adalah minggu sebelum pencurahan Roh Kudus. Bagaimana? Masih adakah sukacita pada kita? Atau jangan-jangan kita sudah mulai berkeluh kesah, sudah mulai menyalahkan sana sini dan sedang menyesali segala yang sedang terjadi, sehingga kita sampai lupa untuk bersih diri. Sedangkan kita sebenarnya tahu bahwa kita tidak sedang sendiri dalam mengalami semuanya ini. Hati-hati. Iman kita bisa erosi kalau kita menghadapi waktu-waktu ini, atau kita sering berkeluh kesah, sering menyesali segala yang terjadi pada saat ini sehingga kita melupakan apa yang menjadi kewajiban kita. Karena dengan iman yang erosi dan imun tubuh kita yang menurun,
kita menjadi rentan untuk disapa atau dihampiri oleh virus yang sedang kita takuti saat ini. Untuk itu, untuk kita lebih berani menghadapi keadaan kita saat ini, mari kita akan bersandar pada pengertian yang boleh Tuhan berikan pada kita. Kita tidak membiasakan bersandar pada pikiran kita sendiri. Untuk itu, mari merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita berikan tema bertekun dalam doa menantikan Roh Kudus. Jemaat sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kata bertekun, kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu diartikan dengan berkeras hati, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Dan perikop yang sedang kita renungkan yaitu doa Yesus untuk murid-muridnya. Untuk itu, marilah kita belajar untuk lebih dalam mendalami firman Tuhan saat ini. Mencari tahu di manakah letak kesungguhan dan ketekunan Yesus yang sedang mendoakan murid-muridnya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun jemaat berada. Biasanya sebelum membaca perikop yang akan menjadi bahan renungan saat ini, saya melihat perikop sebelumnya. Saya melihat di sana ada komunikasi Tuhan dengan para murid. Dan banyak kata yang disebutkan dalam ayat-ayat firman Tuhan di situ. Tuhan menyebut murid-muridnya dengan kamu. Tetapi di dalam perikop yang sedang dan kita gumulkan atau kita renungkan pada saat ini, Tuhan menyebut mereka atau menyebut para murid itu dengan kata mereka. Nah, kenapa bisa demikian? Oh, ternyata setelah kita renungkan, kita baca dengan teliti. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada hanya dengan para muridnya. Sehingga terjadi komunikasi yang searah. Tuhan menunjuk pada muridnya, kamu. Yang artinya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sedang yang kita renungkan pada saat ini, doa Yesus kepada Bapa di surga, dengan disebutkan para murid ini dengan kata mereka. Berarti Tuhan sedang menyebutkan murid-muridnya itu untuk didoakan, untuk diaturkan kepada Tuhan kondisi mereka, keadaan mereka, kesungguhan mereka, ketaatan mereka. Jemaat, Yesus sedang meyakinkan, memberitahukan bahwa hanya tinggal sesaat saja Tuhan berada bersama murid-murid. Sekaligus di dalam perikop ini Tuhan menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, yang antara lain adalah berdoa. Berikutnya Tuhan Yesus sebut para muridnya itu dengan kata mereka. Di dalam rangkaian doanya ini yang kita hanya baca sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sebenarnya perikop ini berakhir pada ayat yang ke-26. Sampai dengan 16 perkataan atau penyebutan kata mereka di dalam 11 ayat yang telah kita baca tadi. Tuhan mengatakan mereka di dalam doanya kepada Bapa. Di sana 16 kata mereka tentu diikuti dengan kalimat-kalimat betapa Tuhan meyakinkan atau Yesus meyakinkan Bapa di surga tentang apa saja atau tentang siapa murid mereka, tentang ketaatan murid itu kepada Tuhan. Di sana ada tertulis dengan keyakinan-keyakinan yang
utarakan atau sungguh meyakinkan dengan yang diutarakan bahwa mereka murid-murid itu adalah murid-murid yang mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yesus kembali meyakinkan kepada Bapa di surga di dalam doanya bahwa mereka yang dimaksud adalah murid-murid itu. Mereka yang mengenal dan mempercayai bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Juga pada ayat-ayat berikutnya dikatakan atau diyakinkan dalam doanya, doa Yesus kepada Bapa di surga, bahwa murid-murid ini yang disebut dengan mereka adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Dan yang terakhir yang sering disebutkan juga di dalam rangkaian doa Yesus ini adalah meyakinkan Bapa bahwa mereka adalah miliknya. Jemaat sekalian yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Pelajaran apa yang biasa kita ambil di dalam menggumuli firman Tuhan kita saat ini? Bahwa sebenarnya Yesus sedang meneladankan tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa di dalam bertekun dan bersungguh dalam doa, kita harus meyakini bahwa sebenarnya doa-doa kita akan diberikan di dalam namanya. Pada Yohanes 16 ayat yang ke-23b di sana disebutkan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sungguh suatu keyakinan atau sungguh suatu penekanan bahwa sebenarnya apa yang kita minta, sebelum kita berdoa kita harus meyakini lebih dahulu bahwa doa-doa kita akan dijawab. Doa-doa kita akan diberikan, akan dikabulkan. Tetapi bagaimana kalau kita mau berdoa saja kita sudah menyaksikan apakah Tuhan berikan ya? Sudah ada sanksi yang ada di depan yang kita punya dalam hati kita sendiri sudah mengatakan seperti itu. Bagaimana Tuhan akan berikan kalau kita sudah menyaksikan atau kita sudah ragu akan realisasi dari doa yang sudah kita haturkan kepada Tuhan. Yang sering karena memang doa-doa kita adalah doa yang kita ungkapkan kepada Tuhan, berisi permintaan-permintaan kita yang ingin Tuhan berikan pada saat kita minta. Kita pengen segera bahwa doa itu segera terjawab. Padahal Allah Bapa kita adalah Allah yang tidak pernah terlambat dalam memberikan sesuatu. Ia selalu memberikan tepat pada waktunya. Bukan apa yang kita minta pada saat itu. Karena Tuhan pandang belum tentu apa yang kita minta saat itu tepat pada waktu yang kita minta. Karena kita tahu bahwa Allah mengerti akan kita. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Teladan yang kedua di dalam kesungguhan dan ketekunan kita di dalam doa yang telah diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua menunjukkan adanya ketekunan dan kesungguhan di dalam memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan dengan tidak mengutamakan akan hak kita terlebih dahulu. Kita pinginnya menerima hak dulu. Tidak begitu. Karena di dalam firman ini ada satu hal yang diteladankan oleh Tuhan. Sebaiknya kita melakukan apa yang diwajibkan lebih dahulu pada Tuhan. Baru Tuhan tentu akan pikirkan, Tuhan akan berikan apa yang menjadi hak kita. Karena sebenarnya hak diperoleh setelah seseorang itu melakukan kewajibannya. Dan inilah yang sedang diteladankan oleh Tuhan Yesus pada kita. Di dalam Yohanes 17 ayatnya yang keempat dikatakan
kepada kita. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan mengajarkan pada kita untuk tidak selalu menuntut hak kita, tetapi kewajiban kita, pekerjaan kita, selesaikanlah dulu. Tuhan tentu akan perhitungkan apa yang menjadi hak kita, pemeliharaan Tuhan untuk kita. Karena kewajiban dan tugas sudah kita laksanakan. Tentu tinggal kita akan menerima akan hak kita. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan tidak selalu menuntut pada kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan juga berikan pengharapan-pengharapan kepada kita. Dengan seluruh apa yang diketahui Tuhan bahwa itu menjadi kebutuhan kita. Yang menjadi kelemahan kita adalah kita seringkali berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang semuanya kita hitung sebagai hak kita. Tetapi sering kita melalaikan kewajiban kita. Yang ketiga, yang lebih utama lagi, bahwa Tuhan Yesus di dalam kesungguhan dan ketekunannya memohonkan pemeliharaan kepada murid-muridnya dan menjadikan mereka satu. Apa yang tersirat di dalam ayat ini? Bahwa Tuhan senantiasa memohonkan pada Bapa di surga. Kalau Yesus pada saat itu berdoa untuk murid-muridnya, kalau sepintas kita perhatikan ada semacam kekhawatiran. Karena Tuhan Yesus sadar dan tahu betul bahwa ia tidak selamanya berada di tengah-tengah muridnya. Suatu saat Tuhan akan meninggalkan mereka. Di dalam doanya pada Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-11, Tuhan berkata demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, sekali lagi diungkapkan pada Tuhan, mengingat akan muridnya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang sebenarnya tersirat di sini? Bahwa jadikanlah mereka satu. Berarti mereka terikat dalam satu iman yang kuat. Kebersatuan mereka, kesehatian mereka, kekompakan mereka, soliditas mereka. Yesus harapkan untuk Bapa boleh pelihara mereka. Dan mereka atau jadikanlah mereka satu. Harapan itu adalah harapan bagaimana Tuhan menginginkan di antara muridnya ada kerukunan, ada kesatuan, dan ada kesehatian. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lantas bagaimana? Apakah doa Yesus hanya bagi murid-muridnya pada saat itu? Doa Yesus pun ada untuk kita. Apa yang diharapkan di dalam doa-doa ini? Kesungguhan kita, kerja keras kita di dalam melakukan sesuatu yang menjadi perintah dan firman-Nya. Itu menjadikan kita bahwa itu merupakan bukti bagi kita kalau kita mengasihi Allah. Dan kesungguhan kita saat ini, di dalam kondisi kita saat ini, kita sedang dituntut untuk lebih tingkatan lagi. Kesungguhan dalam apa?
kesungguhan di dalam kita ikuti apa kata pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona. Cuci tangan sesering mungkin di air yang mengalir dengan sabun. Apa susahnya bagi kita? Tetapi itu merupakan kesungguhan kita, ketekunan kita yang Tuhan juga ajarkan dan teladankan bagi kita. Apa susahnya ketika kita meninggalkan rumah untuk kepentingan-kepentingan yang sangat terpaksa, kita tetap pakai masker untuk menjaga kebersihan kita agar tidak tertular virus ini. Apa susahnya ketika kita harus menjaga jarak dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan orang lain. Karena itu menjadi bagian yang dituntut oleh Tuhan, yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan saat ini, untuk memutus virus corona. Karena kita tahu bahwa virus ini tidak memandang orang, tidak memandang usia. Siapa saja mempunyai kesempatan bila kita lengah. Untuk itu, mari kesungguhan dan ketekunan kita harus kita tingkatkan demi memutus rantai penyebaran corona. Amin. Tuhan memampukan kita semuanya untuk bertekun di dalam doa menantikan Roh Kudus. Kita akan akhiri di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini Engkau boleh berkati kami, boleh ingatkan kami untuk senantiasa bertekun dan bersungguh-sungguh di dalam kami menjaga diri kami untuk ikut ambil bagian penyelamatan dunia untuk memutus rantai virus corona, penyebaran virus corona. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya dengan baik sehingga pada saatnya kami akan segera kembali hidup normal seperti biasanya dan kita menjalani dan kami menjalani kehidupan keimanan dan ibadah kami yang seperti kami inginkan sampai dengan saat ini untuk kembali gereja. Untuk itu Tuhan mampukan kami melakukan semuanya itu. Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersyukur atas jemaat Tuhan yang sampai dengan saat ini tidak ada kabar ada yang terpapar virus corona. Kami sangat bersyukur ya Allah, Engkau memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan tempat ini. Dan kalau pagi ini Tuhan kami berdoa untuk kegiatan majelis dan komisi-komisi di masa pandemi ini. Biarlah kami tetap boleh berkegiatan meski kami berkegiatan dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk pendeta dan hamba Tuhan yang Tuhan boleh tunjuk untuk melayani. Kiranya di masa-masa seperti ini Tuhan, kami tetap boleh menjalin hubungan mesra dengan jemaat Tuhan meski kami bisa hanya lakukan dengan sistem online. Tetapi Tuhan, kami mohon Engkau tetap berkarya di dalam situasi saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan wilayah timur dan barat meski masih dalam situasi semuanya dilakukan dengan online dan daring. Untuk itu Tuhan kami mohon kekuatan yang daripada-Mu. Di dalam sukacita kami tetap mengucap syukur atas semua kesehatan yang boleh Tuhan berikan pada kami. Tetapi kami prihatin di antara kami pada saat ini ada yang sakit. Kami berdoa untuk beliau Bapak Agustinus yang pada saat ini Tuhan mengalami gejala tifus. Tolong Tuhan Engkau berikan kekuatan, kesembuhan untuk saudara kami ini, sehingga segera pulih seperti sedia kala. Berikan kesabaran untuk keluarga yang merawat, sehingga kesembuhan segera pulih cepat tercipta karena dirawat oleh keluarga yang penuh cinta kasih.
Bapa di surga, kami mohon untuk pemulihan kesehatan saudara-saudara kami. Ada Bapak Sutarno, Bapak Saman, Bapak Putiono, Ibu Suwarno, Saudara Adi Olens. Kiranya Tuhan berkati dengan pemulihan kesehatan mereka, sehingga pada saat yang boleh Tuhan tentukan mereka akan mengalami pemulihan kesehatan yang prima, karena Tuhan telah berkati mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lanjut usia. Mohon Tuhan kiranya Engkau berikan kekuatan iman mereka, penguatan iman mereka untuk tetap bersandar di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendambakan pasangan hidup. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merindukan momongan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Pun anak-anak sekolah kami mohonkan berkat daripada-Mu karena masa-masa ini memasuki libur Idul Fitri. Kiranya Tuhan jagai mereka dengan kesehatan mereka. Kiranya pada waktunya mereka akan belajar kembali dengan daring dan Tuhan tetap berikan mereka kesehatan. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kiranya Tuhan berkati mereka, jaga mereka, sehingga mereka boleh beribadah dengan tenang dan baik di rumah meski dalam situasi yang tidak kondusif seperti saat ini. Masa pandemi ini Tuhan tidak menyurutkan semuanya untuk menjalankan ibadah dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Komandan Lanut Adi Sumarmo dan Komandan Depohar 50 beserta jajarannya. Kiranya Tuhan berkati dengan roh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mampu memimpin dengan baik untuk seluruh staf yang ada, sehingga keadilan kesejahteraan semuanya dapat dirasakan oleh seluruh jajarannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk siswa SMA Pradita di Dirgantara. Meski mereka belajar di rumah, kiranya pun Tuhan juga berkati mereka, jagai mereka ya Allah, sehingga waktunya kembali bersekolah mereka pun kedapatan sehat. Siswa Skadik 402, 403, 405 juga kami doakan Tuhan di dalam masa pendidikan. Moga diberikan kelancaran di dalam situasi apapun, mereka bisa menjalani pendidikannya dengan baik dan akan menyelesaikan dengan baik juga. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan sibuk di dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk memutus penyebaran corona. Berkati seluruh pimpinan kami dari atas, dari presiden sampai dengan pimpinan-pimpinan kami di tingkat bawah. Berkati mereka ya Allah untuk mampu memimpin, mampu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa diterima oleh rakyat. Bapa di surga, kami juga mohon kiranya Tuhan berikan kami kesadaran untuk dapat berpersembahan kepada-Mu meski dalam situasi ini. Kami berdoa untuk para majelis yang boleh Engkau tunjuk di dalam mengelola persembahan, juga piket untuk menerima persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau beri mereka kekuatan juga kesabaran, sehingga boleh jemaat Tuhan terpanggil untuk memberikan berkat mereka, sebagian berkat mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Banyak hal yang kami akan mohon kepada-Mu, tetapi karena kelemahan pikiran kami tidak dapat mengungkapkan satu persatu. Kami yakin dan percaya kalau itu bermanfaat bagi kami, tentu Engkau akan berikan untuk kami. Dan seberapa permohonan kami yang kiranya bertentangan dengan kehendak-Mu, kami mohon Engkau ampunkan. Kami akan akhiri dengan doa yang senantiasa Tuhan teladankan bagi kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan
mengakhiri ibadah kita saat ini, selamat bertekun dalam doa untuk menantikan datangnya Roh Kudus dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.